Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mereview beberapa saham yang sudah dibahas oleh di grup Tele, yang mana grup Tele hari ini sangat aktif diskusi mengenai saham-saham yang berpotensi untuk minggu depan. Terima kasih atas full time 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat, kita full mendapatkan cuan bersama. Itu atas dasar kerjasama kita dan kekuatan kita dalam menghasilkan cuan bersama. Kali ini yang saya akan bahas ada 5 emiten yang terkait sudah kita lihat dan bisa kita pantau kembali untuk minggu depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker terhadap ulasan saham saya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa bergabung di grup Telegram dan di lini masa stok saya yang ada linknya di deskripsi video ini. Karena grup kami buat untuk grup diskusi, bukan grup pom-pom. Saya harapkan juga teman-teman untuk menyimak ulasan ini secara lengkap supaya informasi yang didapatkan tidak sebelah-sebelah ya. Oke, langsung saja kita lihat saham apa yang pertama kita akan bahas. Pertama yang kita akan bahas adalah Composite, dimana Composite hari ini sangat cukup berbeda. Kenapa? Karena dia tertahan di middle sideways-nya itu di 6033, mencoba break dan tidak bertahan, dan dicoba break untuk high-nya di 6134 tetapi tidak kuat untuk menentu supply kecil sini dan tertahan lagi di 633. Sekarang juga membentuk ekor yang cukup panjang dan membuat inverted hammer di sini kecil sekali dan menutup di bawah. Secara potensi RSI masih akumulasi, secara MACD volume trend sudah menandakan penurunan. Jadi kita bisa berhati-hati mengingat ada dua skema. Ketika dia menyentuh di area kuning base-nya ini, dia akan mantul atau dia akan menyentuh area merahnya lagi di area 5975 sampai 5947 lalu mantul kembali. Seperti itu. Jadi kita lihat bersama bagaimana potensinya. Lalu kita lihat secara Fibo koreksi apakah sesuai. Secara Fibo koreksi dia tertahan di 0,5. Patut kita pantau bersama. Ketika area Fibo tercukupkan di area 0,5, berarti sudah kita bisa tandakan yang merupakan area demand seperti itu. Yang kita lihat sebelum-sebelumnya ya, di sini ada demand kecil ya. Batasan sini juga ada demand kecil ya. Jadi kita bisa pantau selama area ini tidak ditembus, maka area lanjutan demand berikutnya ada di area merah. Baik, saham pertama yang saya akan bahas adalah saham kabel. Selain CCSI, ada saham kabel-kabelan atau fiber optik, itu Dian. Dian memiliki habit, ketika dia membentuk base dia akan mantul, ketika dia membentuk base dia akan mantul. Base dia membuat pantulan, dia buat base, dia buat pantulan, dia buat base, dia buat pantulan, dia buat base, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat pada area 66 sampai 62 bisa kita pantau, ini merupakan jadi area base dan demand. Base dan demand yang bisa kita pantau untuk kita ambil ketika area dia menyentuh di area tersebut. Taking profitnya pada area supply saja di area 81 sampai 34 atau di area 78 sampai 76. Ini merupakan area supply. Jadi kita bisa lihat dan pantau bersama untuk saham Dian. Secara secara MACD dia sudah membuat golden cross. Secara RSI dia melakukan area distribusi, namun area distribusi ini sangat kecil ketimbang dia membuat volume candle sebelumnya itu tanggal 24 dengan volume besar. Berarti di sini hanya bandar yang ingin mengeluarkan beberapa retail kecil. Secara Fibonacci kita lihat target koreksinya ya sudah target koreksinya 66 udah bisa kita serok ya, dan pas menyentuh area base seperti itu.
area 66 sampai area 62 bisa kita pastikan untuk kita serok cicil pelan-pelan. Oke, selanjutnya ada saham Harum yang terkait isu pabrik baterai untuk mobil listrik yang akan dibangun mulai bulan Juli. Ada nikel di sana. Secara nikel ada dua, ada Antam dan Harum. Sejauh ini mengapa saya memilih Harum? Karena Harum memiliki smelter, di mana dia tidak menghasilkan bahan bakunya saja, tidak memproduksi bahan bakunya saja, tetapi dia menghasilkan produknya juga. Jadi tinggal pakai seperti itu teman-teman. Secara MACD dia akan berusaha melakukan volume trend golden cross untuk menandakan bullish trend akan dimulai. Secara RSI dia ada sini bullish divergence dan sekarang sudah mengarah ke atas, di mana bullish divergence di sini terkonfirmasi dua candle dan sekarang sudah menyentuh area trendline sekali. Besok kita sudah bisa lihat serok di 200 sampai 5100 untuk area serok. Berarti ada 100 poin jeda di sini, kita sudah bisa serok untuk saham Harum. Potensinya bagaimana? Secara potensi kita akan menyentuh area supply selanjutnya di 5675 sampai 550 dan area supply lanjutan juga di area 6250 sampai 5975. Seperti itu. Selanjutnya ada saham HMA yang masih patut kita lirik setelah di sektor trade saya bahas bersama RALS, MNCN, Akra, LRPF, dan sini dia ditutup pada area supply kecilnya di 1710. Secara potensi dia masih ada. Pada tanggal 25 saya sarankan entry pada hari Senin, entry-nya hari Selasa, tes lot lah di area 1510. Ketika entry di 1510 sekarang sudah floating profit sebesar 14%. Tetapi juga saya sarankan di grup tadi untuk taking profit dulu di 1710, mengingat dia tidak tembus dan tutup di atas. Ketika dia tutup di atas di 1710, kemungkinan besar dia akan menyentuh area TP pertamanya itu setelah melewati supply kecil itu di 1810. Tapi karena dia hanya membentuk ekor, saya pastikan ya kita patut koreksi dulu ya. Koreksinya bagaimana? Dia menuju area demand dulu, di area demand kecil di sini, lalu dia naik kembali seperti itu. Begitu skema untuk SMA. Tetapi ketika tidak mantul di sini untuk kita second change entry di area 1610 sampai 1505, ini merupakan second change entry. Second change entry ya, kalau tidak dikasih biarkan saja saham SMA lanjut ke area taking profitnya di 1810. Lalu ada MAPI yang cukup intens diskusi hari ini sore hari di sesi 2, tutup di 700 dan berada di bawah garis trendline. Secara MACD dia mengalami pelemahan, secara RSI juga dia mengalami distribusi. Kita lihat di sini ada kesejajaran antara ekor candle. Di ini low-nya di 685 dan ini low-nya di 685. Sama. Dan kita lihat di sini juga tertahan beberapa candle pada bulan Agustus. Ada juga untuk bis di sini. Apakah di sini ada bullish hidden bull? Ya, kita bilang belum tentu pasti ya. Tetapi kita bisa simak saham ini di minggu depan yang cukup bisa kita pantau, karena bandar EU ya cukup banyak mengambil saham ini dari area tanggal 14 Juni sampai hari ini. Hampir 8 hari dia melakukan akumulasi, dan rata-rata area bandarnya setelah saya cari itu di 765. Berarti posisi bandar masih berada di atas seperti itu. Secara potensi masih ada. Stop lossnya saya pikir di area masih cukup jauh, di area gapnya ini mungkin. Tetapi sejauh ini karena saya sarankan kepada Sobat Joker untuk cicil,
Jadi belum ada kata stop loss. Ketika teman-teman sudah yakin saham ini akan lanjut, ya bertahan saja. Tetapi ketika teman-teman tidak patut sabar, ya kita bisa cut loss saja seperti itu. Cut loss lah minimal 2-3% ketika teman-teman takut untuk tergerus. Kenapa? Karena ada potensi yang akan menjemput area gapnya di 620 sampai 615. Ketika area gapnya di beneran akan dijemput, kemungkinan besar akan terjadi lompatan yang cukup kuat. Karena disinilah nanti akan menjadi batas demand seperti itu. Dan untuk second chance entry-nya juga bisa di sini di area 620 sampai 615. Untuk entry kembali untuk average down bisa dengan bagaimana polanya. Pastikan ketika dia turun sampai pola di 625 sampai 620 sampai 15, dia mantul dengan cukup kuat dengan volume yang hijau. Dia turun dengan merah dan naiknya dengan hijau kuat dan volume juga yang kuat. Jadi kita bisa pastikan di situ adalah area reversal bullish seperti itu. Selanjutnya ada saham proyek kedua itu ada TAPG. Jadi kita lihat secara TAPG sudah mantul di area 700, area Fibo correction sesuai. Tadi saya imbau teman-teman untuk serok. Kenapa? Karena secara komoditi CPO mengalami penguatan sebesar 2% sampai 1%. Jadi bisa kita pastikan TAPG akan mendapatkan sentimen bagus untuk minggu depan untuk saham sawit. Dimana taking profitnya tetap di 765 sampai 750 atau di 720. Sekian dulu ulasan saya. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham lanjutannya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa bergabung di grup Telegram dan di lini masa Stokbis saya. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.